Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya Soti Hotu. Namo Buddhaya Soti Soti. Hotu. Terima kasih dan apabila Bapak mengucapkan apa kabar semuanya, Anda jawab tetap semangat luar biasa ya. Apa kabar semuanya? Tetap semangat luar biasa. Ya, terima kasih. Mari kita mulai dengan membacakan nama Karapata. Ya, silakan dipimpin Nicholas, silakan. Araham sama sambuddho bhagawa Arahang sama sambuddho bhagawa. buddham bhagavantam abhivademi Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. swakato bhagavata dhammo Swagato Bhagavata Dhammo. dhammang namasami Dhammang Namasami. supatipanno bhagavato sawaka sanggo Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. sanghang namami Sanghang Namami. Ya, selanjutnya saya minta kepada Anda untuk menutup matanya. Nah, kemudian setelah menutup matanya, mari kita memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Silakan tutup matanya. Semoga saya hidup berbahagia. Semoga orang tua saya hidup berbahagia. Semoga saudara saya hidup berbahagia. Semoga kakek, nenek, dan semua keluarga saya hidup berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang dekat ataupun yang jauh, yang tampak ataupun yang tak tampak, semoga mereka semua hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Bapak absen terlebih dahulu ya. Nicholas ada? ada Pak. Richard ada? Ada Pak. Webing ada, Terianto? Ya, ada. Terima kasih. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan dengan salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, terima kasih. Itu adalah salam PPK yang harus menjadi karakter untuk kita semua. Nah, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan bahwa harapan Bapak daripada pembelajaran ini adalah dalam hal sikap spiritual Anda bisa menghargai dan menghayati serta mengakui akan kebenaran daripada hukum Tilakana dan hukum Catari Arya Sacani. Kemudian dalam hal sikap sosial, harapan Bapak adalah Anda menjadi anak yang bertanggung jawab, disiplin, serta percaya diri. Selanjutnya, dalam hal pengetahuan, Bapak mengharapkan kepada Anda semua nantinya supaya bisa memahami, mengerti, satu, pengetahuan tentang hukum Tilakana dan Catari Arya Sacani. Yang kedua adalah bisa menyebutkan hukum Tilakana dan Catari Arya Sacani. Dan yang ketiga adalah dapat menghubungkan, artinya adalah hukum Tilakana dan Catari Arya Sacani kita jadikan sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan ini. Artinya adalah menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dalam hal sikap keterampilan, nanti Bapak akan dalam
Anda bisa mempresentasikan hukum Tilakana dan hukum Cattari Arya Sacani dan bisa mengelola diri Anda sesuai hukum Tilakana dan Cattari Arya Sacani, ya. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang hukum Tilakana dan hukum Cattari Arya Sacani. Nah, kemudian penilaian yang akan Bapak lakukan pada kesempatan hari ini ada 3 penilaian, yaitu penilaian tentang sikap. Maka selama pembelajaran ini, Bapak nanti akan mencatat hal-hal baik ataupun hal-hal yang tidak baik yang Anda lakukan selama pembelajaran ini. Harapannya adalah hal-hal baik itulah yang Bapak catat. Kemudian dalam hal pengetahuan, nanti di akhir Bapak akan memberikan tes melalui Google Form, nanti Bapak share ke WA Anda, yaitu tentang tes-tes yang berhubungan dengan hukum Tilakana dan Cattari Arya Sacani. Dan yang ketiga adalah tentang keterampilan, nanti ketika Anda mempresentasikan hasil daripada pengamatan Anda, melalui video ataupun melalui dari buku, nanti Anda analisis, nanti Anda presentasikan, itu pun juga ketika Anda mempresentasikan, disitulah Anda akan mendapatkan nilai keterampilan. Paham ya? Paham. Iya, terima kasih, Anda hebat, luar biasa. Ya, top, Marco top pokoknya. Selanjutnya, saya minta untuk mengamati video yang Bapak akan putarkan. Karena yaitu 3 corak umum atau 3 ciri kehidupan. Tilakana merupakan 3 sifat atau 3 ciri yang ada di alam semesta ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah anicca, yaitu keadaan yang tidak kekal atau berubah. Kemudian yang kedua adalah dukkha atau penderitaan. Yang ketiga adalah anatta atau tanpa inti diri. Baiklah, sekarang kita akan membahas corak yang pertama, yaitu anicca. Apa itu anicca? Anicca artinya selalu berubah, yaitu menjelaskan tentang kondisi atau keadaan yang selalu mengalami perubahan dari mulai proses muncul, berlangsung, hingga berakhir. Ada banyak contoh tentang anicca, seperti perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi hujan dari panas, atau waktu dari mulai pagi hingga menjadi malam, perubahan pertumbuhan pada tanaman, manusia, hewan, perubahan-perubahan yang terjadi pada benda-benda, dan masih banyak perubahan lainnya. Mari kita lihat contoh perubahan yang terjadi pada tanaman berikut. Ini adalah contoh daripada anicca. Contohnya adalah bunga. Dalam proses bunga itu mengalami daripada kuncup, mekar, akhirnya kemudian rontok atau berjatuhan. Itulah tadi kita membahas tentang anicca, yaitu segala sesuatu yang pasti mengalami perubahan. Sekarang kita akan membahas tentang dukkha, yaitu penderitaan. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang dukkha, yaitu penderitaan atau keadaan yang tidak bahagia. Selama kita masih terikat dengan berbagai kesenangan dan nafsu indrawi, serta sulit untuk menerima perubahan, maka kita akan masih terus dibelenggu oleh penderitaan. Misalkan saja benda kesayanganmu mengalami kerusakan dan kamu tidak bisa menerimanya, maka kamu akan dibelenggu oleh
kesedihan. Inilah salah satu contoh dari duka. Corak yang ketiga yaitu anatta. Anatta artinya tiada inti diri. Tiada inti diri itu maksudnya adalah bahwa segala sesuatu tidak bisa berdiri sendiri atau segala sesuatu merupakan paduan dari berbagai unsur yang saling melengkapi dan saling bergantung. Untuk mempermudahkan pemahaman, kalau saya akan kasih contoh anatta yaitu perpaduan unsur dari sebuah sepeda. Kita mengatakan gambar tersebut adalah gambar sepeda. Nah, dalam anatta, sepeda hanyalah sebuah nama. Karena sesungguhnya sepeda itu sendiri tidaklah ada. Tolong Sepeda dipahami merupakan dan dicermati perpaduan dari ya. berbagai unsur seperti ada roda, ada ban, ada rantai sepeda, kemudian ada rangka-rangkanya, ada baut-baut yang menghubungkan satu rangka dengan rangka lainnya, sehingga ia disebut sepeda. Seandainya satu atau dua komponen dari sepeda tersebut kita lepas, seperti rantai dengan bannya kita lepas, apakah sepeda tersebut dapat disebut sepeda? Masih bisa, tetapi tidaklah utuh karena tidak bisa menjalankan fungsinya. Lalu apakah roda dan rantai yang kita lepas disebut sepeda? Tidak, tetapi tetap disebut sebagai roda dan rantai. 4 kebenaran mulia adalah kebenaran yang berlaku bagi siapa saja. Mengakui atau tidak mengakui, semua manusia mengalami dan diliputi oleh hukum ini. Duka, duka samudaya, duka niroda gamini padipada maga. 1. Duka. Bentuk penderitaan di dunia ini dirangkum dalam 3 bagian, yaitu penderitaan biasa atau duka-duka, misalnya flu, sakit gigi, sakit perut. Yang kedua, ada penderitaan karena perubahan, viparinama duka, misalnya berpisah dengan yang dicintai. Yang ketiga, penderitaan karena memiliki badan jasmani, sankara duka, karena kita terlahirkan sebagai manusia. Yang kedua, duka samudaya, sebab manusia diliputi keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Manusia diselimuti nafsu yang tiada henti dan kegelapan batin. Hal ini pun menyebabkan kelahiran yang berulang dari masa ke masa berpindah alam dari alam satu ke alam lainnya. Yang ketiga, duka niroda. Mencapai kebahagiaan nirwana dengan melenyapkan duka atau penderitaan. Kebahagiaan dapat dicapai bukan setelah meninggal dunia saja, tapi juga ketika hidup. Karena sesungguhnya, nirwana adalah keadaan orang yang telah terbebas dari sifat serakah, benci, dan gelap batin. Atau dengan kata lain, orang yang telah mengikis habis ego, nafsu, dan memunculkan kebijaksanaan dalam hidup. Yang keempat, duka niroda gamini padipada maga, memperhatikan jalan mulia berunsur 8. Yang pertama, dalam hal kebijaksanaan ada pengertian benar dan pikiran benar. Kemudian dalam hal kemoralan ada ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar. Kemudian dalam hal konsentrasi, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jadi, 4 kebenaran mulia adalah tentang perjalanan melatih diri. Tentang bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan. Sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan nirwana atau nibbana. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi di video yang kedua ini Anda sudah menonton tentang 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani, di mana 4 hukum kebenaran. Namanya sudah 4, berarti ada 4 hukum kebenaran. Di antaranya adalah duka,
duka samudaya, duka niroda, dan duka niroda gamini patipada. Yang tentunya adalah harapan Bapak di selanjutnya ini, Bapak ingin mengharapkan kepada Anda untuk bisa mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hukum tilakana dan hukum hukum tilakana dan hukum Cattari Arya Sacani. Jadi setelah Anda menonton video tentang hukum tilakana dan yang kedua adalah tentang video hukum Cattari Arya Sacani, selanjutnya adalah mari kita bersama-sama merumuskan masalah dengan berpikir kreatif, dengan berpikir kritis, maka Bapak mengajak kepada Anda untuk merumuskan masalah kira-kira pertanyaan apa yang tepat berkenaan dengan video yang pertama, dengan video yang kedua. Nah sekarang Bapak beri waktu untuk berpikir kritis, ya. Sudah ya? Oke, kalau sudah, sekarang siapa yang ingin mengusulkan pertanyaan berkenaan dengan berkenaan dengan hukum tilakana dan hukum Cattari Arya Sacani? Silakan. Ya, bentar. Webing masih di mute, Webing. Webing masih di mute atau mungkin yang lain dulu yang sudah lancar. Silakan. Yang ingin mengusulkan pertanyaan, silakan. Nicholas. Ya Pak. Ya, silakan. Apa usulan Anda? Apa usulan pertanyaan Anda berkenaan dengan hukum tilakana dan hukum Cattari Arya Sacani? Ya, silakan dibacakan. Ini adalah hasilnya daripada Nicholas. Menjelaskan pengetahuan hukum tilakana dan Cattari Arya Sacani. Jos gandos untuk Anda. Ya, top, Marco top. Bagaimana untuk yang lainnya? Untuk Richard dan Terianto atau Weping, kira-kira setuju nggak dengan pertanyaan yang pertama adalah dapat menjelaskan pengetahuan hukum tilakana dan Cattari Arya Sacani. Setuju ya? Terima kasih, ya. Anda hebat, luar biasa. Selanjutnya, siapa lagi yang mau mengusulkan pertanyaan? Richard? Ya, Pak. Ya, mau mengusulkan? Ya. Belum, Pak. Ya, oke. Ini adalah usulan daripada Richard. Silakan Richard. Menyebutkan hukum tilakana dan Cattari Arya Sacani. Iya, luar biasa untuk Richard. Nah, jadi usulan Richard adalah menyebutkan hukum tilakana dan Cattari Arya Sacani. Bagaimana dengan yang lain? Setuju? Setuju. Ya, terima kasih. Jos gandos pokoknya. Nah, yang ketiga, siapa yang mau mengusulkan lagi? Siapa yang mau, apakah hanya cukup dua ini atau ada yang lain yang ingin diusulkan berkenaan dengan hukum tilakana dan hukum Cattari Arya Sacani? Terianto mau mengusulkan? Ya, di mute dulu. Mute-nya di mute-nya. Mute-nya. Oke, ya. Ini adalah usulan Weping. Coba tanya Weping. Ya, ini adalah usulan daripada Weping. Silakan Weping. Menghubungkan hukum tilakana dan Cattari Arya Sacani dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih. Nah, bagaimana dengan yang lain? Setuju? Setuju. Iya, terima kasih. Luar biasa. Jos gandos pokoknya. Nah, jadi sekarang kita sudah sepakat bahwa ada 3 pertanyaan yang berkenaan dengan video yang barusan kita tonton. Pertanyaan yang pertama adalah menjelaskan pengetahuan hukum tilakana dan Cattari Arya Sacani. Pertanyaan yang kedua adalah menyebutkan hukum tilakana dan Cattari Arya Sacani. Dan yang ketiga adalah menghubungkan hukum tilakana dan Cattari Arya Sacani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Nah, selanjutnya rumusan masalah yang sudah Anda lihat ini, sekarang saya minta kepada Anda untuk bisa mengumpulkan informasi. Ya. Jadi selanjutnya adalah saya meminta kepada Anda semuanya
untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, dan juga bisa mengumpulkan data dengan bekerja sama berkenaan dengan hukum tilakana. Artinya adalah Anda sudah menonton video. Video yang pertama tentang hukum tilakana, video yang kedua adalah tentang hukum Catari Arya Satani, dan sekarang Anda coba mencari referensi dengan membuka buku. Kelas 7. Silakan. Silakan dibuka bukunya. Silakan cari informasi berkenaan dengan atau kumpulkan data berkenaan dengan hukum tilakana dan hukum Catari Arya Satani. Silakan. Ya. Boleh mencari di internet, Pak. Boleh, ya, boleh. Jadi, ini yang perlu Anda pahami semuanya bahwa bahan ajar atau sumber belajar itu tidak hanya dari buku sekarang. Jadi sumber belajar itu harus Anda pahami bahwa sekarang itu guru bukan hanya sebagai sumber belajar satu-satunya. Tetapi Anda bisa mendapatkan sumber belajar dari hal-hal yang lain. Dari guru, dari buku, atau dari buku yang lain, atau dari internet, atau mungkin Anda bisa konsultasi. Anda bisa bertanya dengan misalnya dengan Romo Pandita atau dengan para biku misalnya. Nah, kalau sudah sekarang, jadi sekarang karena Anda sudah mendapatkan informasi dari video atau mungkin dari buku atau mungkin juga dari buku yang lain atau dari internet, sekarang Anda coba bandingkan. Anda bandingkan hasil Anda berdasarkan video pertama dan video kedua dari buku kelas 7, buku Pendidikan Agama Buddha kelas 7. Yang ketiga adalah dari buku-buku yang lain, atau mungkin juga yang keempat adalah dari internet. Sekarang Anda bandingkan, sama enggak, sesuai tidak, atau ada perbedaan? Kan? Oke, kalau sudah, sekarang saya minta kepada Anda untuk secara bergantian untuk bisa menyampaikan atau mempresentasikan. Jadi setelah Anda bandingkan, Anda simpulkan, dan harapan Bapak adalah ketika Anda menyimpulkan, hasil kesimpulan Anda berdasarkan video, berdasarkan buku yang lain, atau dari internet, Anda bisa mengembangkan dengan sikap jujur, teliti, toleransi, berpikir sistematis, dan juga nanti bisa menyampaikan pendapat dengan sopan. Bisa mengemukakan, bisa mempresentasikan dengan sopan. Ya, itu yang Bapak harapkan dari Anda. Selanjutnya, silakan secara bergantian. Siapa dulu? Nikolas dulu ya. Ya Pak. Ya, Nikolas dulu, silakan. Tilakana adalah 3 corak umum atau universal menyeluruh, adalah kenyataan alam yang dihubungkan dengan seluruh keberadaan walaupun berbeda ruang dan waktu. 3 corak umum memberikan sifat sejati dari semua benda. Buddha mengajarkan bahwa semua keberadaan yang berkondisi terpengaruh oleh 3 corak umum. 1. Anicca adalah tidak kekalaan. Segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal, selalu berubah. Segala sesuatu yang berkondisi selalu diliputi oleh 3 rangkaian ketidakkekalaan berikut ini: upada, titi, bangga, yaitu terlihat munculnya, terlihat perubahannya, terlihat lenyapnya. Duka, yaitu tidak memuaskan penderitaan. Segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak memuaskan, menimbulkan ketidakpuasan, dan lain-lain. Terdapat 3 jenis duka, yaitu
duka viparinama duka, sankara duka, anatta, yaitu tanpa inti, tanpa jiwa. Anatta ini ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa tidak ada roh atau jiwa yang kekal dalam diri manusia. Namun ini juga berlaku untuk semua benda. Tidak ada satupun benda atau makhluk di dunia ini yang memiliki inti. Semua yang terbentuk merupakan gabungan dari unsur-unsur membentuknya. Tidak ada satu benda pun yang dapat berdiri sendiri dan jadi sendiri. Sudah? Pak, Ya, top Marco, top untuk Nicholas ya. Nicholas sudah mempresentasikan atau menyampaikan berkenaan dengan hukum tilakana atau 3 corak kehidupan, di mana 3 corak kehidupan itu dibagi menjadi 3, yaitu anatta, yang pertama adalah duka, yang kedua adalah anicca, yang keempat adalah saya ulang kembali. Yang pertama adalah anicca, yang kedua adalah duka, yang ketiga adalah anatta ya. Selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan atau mengemukakan atau menyampaikan berkenaan dengan 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani? Silakan. Saya Pak. Oh ya, Saya. Richard, silakan Richard. 4 kebenaran mulia merupakan ajaran Sang Buddha, sama seperti sebuah pusat roda di mana jari-jari dari semua ada ajarannya yang semua memancar. Buddha pertama kali menjelaskan secara terperinci 4 kebenaran mulia ini kepada 5 orang pecapa di sebuah taman rusa isi patana di dekat kota Benares. Tidak lama setelah mencapai pencerahan sempurna di bawah pohon Bodhi melalui khotbah pertama tersebut, yang dikenal dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Sang Bhagawa telah mencapai pencerahan sempurna memutar roda dhamma yang tak tertandingi dan memulai ajarannya duka saca, kebenaran mulia tentang penderitaan. Apakah kebenaran mulia tentang penderitaan itu? Kelahiran adalah penderitaan, menjadi tua adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, kesedihan, ratap, tangis, sakit fisik, duka cita, dan keputusan adalah penderitaan. Berkumpul dengan yang tidak disenangi adalah penderitaan. Berpisah dengan yang dicintai adalah penderitaan. Tidak mendapat yang diinginkan adalah penderitaan. Secara ringkas, kelima kelompok kehidupan agregat yang merupakan subjek dari kemelekatan adalah penderitaan. Duka samudaya saca, kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan. Apakah kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan? Adalah keinginan rendah, tanha, terhadap kesenangan indria yang menyebabkan kelahiran kembali, seperti keinginan terhadap kesenangan indria, keinginan terhadap hidup, dan ingin terhadap bukan kehidupan. Niroda saca, kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan. Apakah kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan? Adalah penghentian total dari keinginan rendah, menyerah, meninggalkan, melepaskan, dan penolakan atas semua keinginan rendah tersebut. Di dalam syair Dhammapada Buddha bersabda, hanya sedikit orang yang mencapai pantai seberang nibbana, sisanya orang hanya berlari di sekitar pantai samsara. Pantai ini tidak lain adalah kelima kelompok kehidupan agregat yang kita sebut sebagai diri atau aku. Diterpa oleh angin keinginan, makhluk hidup berlari ke sana kemari di pantai ini, tidak mampu memahami asal mula dari penderitaan mereka. Makhluk hidup tersandung dari
Satu kehidupan lainnya. Mangga saja kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Apakah kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan adalah jalan mulia berunsur 8, yakni pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Sudah, Pak? Sudah? Ya. Ya, Pak. Hebat, luar biasa untuk Richard. Jadi Richard dan Nicholas itu sudah menyampaikan atau mempresentasikan hasil pengamatan berdasarkan dari video atau mungkin dari buku atau mungkin dari buku-buku yang lain atau mungkin juga dari internet. Dan tentunya Weping pun juga sudah menulis itu. Nanti Weping ya nanti Weping hasilnya ditulis, kemudian nanti juga dikumpulkan kepada Bapak ya Weping ya, walaupun tidak menyampaikan ya. Nah, selanjutnya saya minta kepada Anda apabila ada hal-hal yang tidak dipahami berkenaan dengan hukum Tilakana dan hukum Catari Arya Sacani, silakan. Jadi Bapak berharap Anda mempunyai kreativitas. Dalam hal ini adalah bisa mengajukan pertanyaan atau tanya jawab berkenaan dengan hukum Tilakana dan Catari Arya Sacani. Silakan, siapa yang ingin mau bertanya? Silakan. Apa arti hukum Catari Arya Sacani? Oh ya, pertanyaan dari Weping adalah apakah pengertian atau arti daripada hukum Catari Arya Sacani? Betul begitu ya? Oke. Nah, sekarang siapa yang mau bantu Bapak untuk menjawab? Silakan. Catari Arya Sacani adalah 4 kebenaran mulia yang tadi sebenarnya itu sudah disampaikan oleh Richard tadi ya, presentasi Richard. Pengertian daripada hukum 4 kebenaran mulia atau Catari Arya Sacani, di mana 4 kebenaran mulia ini adalah hukum yang ditemukan oleh Sang Buddha atau hukum yang dibabarkan oleh Sang Buddha pertama kali kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Isi Patana. Di mana 4 kebenaran mulia ini berisi 1, bahwa hidup itu adalah duka, yaitu atau penderitaan. Yang kedua adalah sebab duka, karena kita mempunyai keinginan. Yang ketiga adalah akhir duka, karena kita akhir duka, yaitu dengan merealisasi nibbana. Yang keempat adalah jalan menuju lenyapnya duka, yaitu dengan melaksanakan jalan mulia berunsur 8 ya. Terima kasih. Dan Anda juga harus memahami bahwasannya selama pembelajaran pagi ini Bapak melakukan pengamatan dalam hal nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, kemudian rasa ingin tahu dan peduli lingkungan ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Anda, saya mengajak Anda untuk bisa menyimpulkan apa kesimpulan daripada hukum Tilakana dan Catari Arya Sacani ya. Kesimpulan yang pertama, Weping bisa bacakan Weping. Hukum Tilakana adalah 3 corak kehidupan, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Luar biasa ya. Terima kasih untuk Weping. Jadi kesimpulannya bahwa ada 3 corak kehidupan atau yang disebut dengan Tilakana. Sabe sangkara anicca, sabe sangkara dukkha, dan sabe dhamma anatta. Ya, kesimpulan yang kedua adalah berkenaan dengan Catari Arya Sacani. Nicholas, bisa dibacakan Nicholas? Kesimpulan yang kedua. Catari Arya Sacani. Dukkha Arya Saca, kebenaran mulia penderitaan. Dukkha. Dukkha Hasamudaya Arya Saca, kebenaran mulia asal mula penderitaan. Tanha. Dukkha
Rodam Arya Saca, kebenaran mulia lenyapnya penderitaan. Nibbana, dukkha nirodhagamini, pada Arya Saca, kebenaran mulia jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jalan mulia berunsur 8. Luar biasa. Top Marco top untuk Nicholas. Nah, selanjutnya setelah kita membuat kesimpulan, Bapak ingin merefleksi atau mengulang kembali apa yang terjadi selama pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya karena Anda semuanya kooperatif dalam pembelajaran ini, walaupun Nicholas yang atasnya bajunya putih, yang bawah celana kolor, ya enggak apa-apa. Yang terpenting kita bisa belajar dengan baik, ya. Yang kedua adalah Anda bisa memahami, mengerti. Anda bisa memahami, mengerti hukum Cilakana dan hukum 4 kebenaran mulia. Dan yang paling mendasar adalah Anda bisa menjadikan hukum Cilakana dan hukum Cattari Arya Sacani sebagai pedoman hidup. Artinya adalah kehidupan kita itu dicengkram oleh Cilakana dan 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Makanya ketika kita bisa memahami hukum Cilakana dan Cattari Arya Sacani ini, kita tidak boleh mengeluh. Kita tidak boleh menyerah ataupun kita tidak boleh berpasrah diri. Tetapi kita harus bisa menerima bahwa inilah adalah hakikat daripada kehidupan, ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada Anda. Ini Bapak sudah Bapak akan kirimkan tugasnya ke Anda semuanya. Ya, sebentar. Bapak kirimkan tugasnya kepada Anda. Ya, ini sudah Bapak kirimkan ya. Oke. Bapak. Ya, sudah. Kalau sudah, sekarang silakan Anda kerjakan, ya. Anda kerjakan. Bapak sudah kirim ke lewat WA, silakan Anda kerjakan tugasnya. Sudah atau belum? Sudah. Ya, terima kasih. Luar biasa untuk Webing. Nah, kalau sudah, nanti Anda jangan lupa tulis namanya, kemudian kelasnya Anda kirim, ya. Nah, setelah Anda kirim, nanti Anda screenshot ke Bapak sebagai bukti bahwa Anda telah mengirimkan tugas Anda, ya. Nah, pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Terima kasih. Di mana pada hari ini kita telah mempelajari tentang 3 corak kehidupan atau Cilakana dan 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Dan minggu depan kita akan mempelajari tentang hukum Paticca Samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya mari kita akhiri dengan membacakan nama Karapata. Araham sama sambuddho bhagawa. Araham sama sambuddho Bhagawa. Buddham bhagavantam abhiwademi. Buddhang bhagavantang abhiwademi. Wakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammam namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sangham namami. Sanghang namami. Semoga jasa kebajikan yang telah kita lakukan melalui perbuatan, ucapan maupun pikiran, serta atas dorongan, limpahan, dan berkah para dewa, yaka, dan gandaba yang berada di tempat ini ataupun di tempat lain, semoga membuahkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kesehatan, umur panjang, dan semoga tercapai apa yang dicita-citakan.
sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, silakan istirahat.